Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Zulfi, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 259802484 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan program studi ilmu pengetahuan sosial. Hari ini saya melaksanakan dan mengambil video uji kinerja praktik mengajar di SMK PGRI 15 Jakarta di kelas 10 MPLB dengan materi energi ramah lingkungan. Ini identitas diri saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran hari ini, kalian cek terlebih dahulu kebersihan, kerapihan meja kalian, kursi kalian, dan apabila ada sampah di sekitar kalian, tolong dipungut dan diletakkan di tas kalian masing-masing. Tanya dulu, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya pada hari ini selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu? Karena sesuatu yang akan kita kerjakan itu kita harapkan pastinya maksimal dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Maka kita awali pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Silakan di antara kalian untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga doa kita pada hari ini di awal pembelajaran ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya, timbulkan rasa jiwa nasionalisme kita. Nah, maka sebelum kita belajar, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa semuanya? Bisa. Baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ahmad Insan Kamil, Alvira Aurelia. Yang tidak hadir sakit ataupun ada kegiatan dan keperluan, kita doakan teman kita yang sakit semoga cepat diberikan kesehatan, dan teman-teman kita yang tidak hadir mungkin ada urusan keperluan, semoga urusannya keperluannya dilancarkan.
Tepuk 1. Nah, pintar. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, kan ketawa semua jadinya, ya kan? Tepuk 3. Tepuk 4. Kebanyakan. Tepuk 4. Nah. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Nah, tepuk 5. Nah, oke. Kasih tepuk tangan buat Irsa. Awas. Botak, batuk, batik, botak, batuk, batik, batuk, botak, batik. Batuk. Botak. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batuk. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batik. Batuk. Tepuk tangan buat Saru. Oke. Mau memberikan pertanyaan dulu untuk kalian. Ya, pertanyaan. Aktivitas apa atau kegiatan apa yang sangat banyak memerlukan energi listrik? Ya. Ya, menyetrika baju. Betul jawabannya. Baik, siapa lagi yang mau jawab? Ya, Naila, apa? Mencuci pakaian. Pakai apa? Oh, mesin cuci. Ya, mencuci pakaian dengan mesin cuci. Gini apa? Gini. Muter ya? Ya, muter. Oke. Berarti tadi ya, energi yang sering kita gunakan di rumah itu banyak dalam kegiatan. Salah satunya tadi menyetrika baju. Ada lagi mencuci pakaian dengan mesin cuci. Terus ya, menonton TV. Itu baru contoh 3 aktivitas. Belum yang lainnya. Artinya bahwasanya energi itu ya sangat dibutuhkan oleh manusia, terutama energi listrik di rumah. Gitu, ya. Akan berikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Jadi apa sih nanti yang akan kita pelajari? Apa yang akan kita dapatkan pada materi hari ini? Yang pertama, peserta didik atau kalian akan dapat mengidentifikasi masalah energi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya, karena energi itu ya pasti bermanfaat. Namun ada sisi negatifnya berupa permasalahan yang timbul ketika kita menggunakan energi tersebut. Nah, yang kedua, kalian bisa menjelaskan dan menemukan sumber energi yang ada di lingkungan sekitar kalian, di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah kalian. Nah, itulah tujuan pembelajaran daripada materi hari ini. Untuk mengetahui masalahnya apa, lalu sumber energinya yang bisa berpotensi apa, saksikan video berikut. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernafas, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Energi menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan. Pesawat terbang dapat terbang karena adanya energi. Begitu juga kereta api dapat berjalan dengan cepat karena adanya energi. Energi menyalakan peralatan listrik di rumah. Energi ada di mana-mana. Kalian masih ingat nggak materi yang saya sampaikan minggu lalu? Tentang apa? Siapa yang ingat? Ya. Tentang apa? Energi tak terbarukan. Ya. Baik. Energi tak terbarukan itu apa? Ada yang masih ingat? Ya. Ada. Energi yang jumlahnya terbatas di alam. Ya,
sumber energi yang jumlahnya terbatas di alam, artinya tidak dapat diperbaharui lagi, tidak ada cadangannya lagi. Semisalkan energi yang tak terbarukan itu habis. Nah, itu adalah energi yang tak terbarukan. Selanjutnya, dari video yang tadi kalian saksikan, yang kalian simak, silakan kalian tulis satu permasalahan dari sumber energi yang digunakan dalam aktivitas hidup manusia, ya, di antara video tadi. Nah, nanti saya berikan kertas, ya. Nanti kalian tulis masing-masing. Ya, tulis ya. Tulis. Oke, silakan ditulis terlebih dahulu. Tolong Gaby. Nah, silakan, apa yang menjadi masalah? Polusi udara, Ya. polusi lingkungan, sama polusi suara. Oke. Polusi udara dan polusi lingkungan, ya. Nah, polusi udara itu dari mana? Tadi dari dampak dari energi apa yang digunakan? Ya, dari motor dan mobil yang memanfaatkan energi minyak bumi. Sekarang siapa lagi? Sapira. Apa jawabannya? Pencemaran udara. Ya, menyebabkan pencemaran udara karena apa? Knalpot motor mengeluarkan asap. Oke. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Dari permasalahan yang ada pada video tadi, apakah permasalahan ini perlu diatasi? Ya, perlu ya. Nah, baik. Silakan dikumpulkan terlebih dahulu hasil pertanyaannya. Kita mendapatkan solusi daripada permasalahan yang tadi, mari sama-sama kita simak materi berikut. Nah, yang pertama, energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi, ya, Haris. Energi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan kerja atau menyebabkan sebuah. Ya, energi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan kerja atau melakukan perubahan. Oke. Selanjutnya. Energi ini dibagi menjadi dua. Ya, ada energi yang terbarukan dan juga ada energi yang tak terbarukan. Ya. Energi yang terbarukan ini adalah energi yang dapat diperbaharui atau yang memiliki sumber tak terbatas. Ya, contoh misalkan, siapa yang bisa memberikan contoh yang terbarukan, yang tak terbatas jumlahnya? Matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Nah, baik. Energi yang terbarukan, contohnya ada air,
sinar matahari atau surya, panas bumi, biomasa, dan angin ya. Jadi itulah ada sumber energi yang terbarukan. Adapun yang tak terbarukan itu adalah energi yang tidak memiliki banyak cadangan ya, yang sifatnya habis setelah digunakan. Contohnya apa? Apa? Ya, contohnya minyak bumi. Siapa lagi? Batu bara. Terus gas alam. Itu kalau habis ya udah, kita nggak bisa memanfaatannya kembali. Nah, selanjutnya kebutuhan energi. Jadi karena energi ini sangat penting untuk manusia, maka di Indonesia itu sendiri ya punya kebutuhan energi ya, terutama konsumsi listrik. Nah, listrik yang di rumah, yang di sekolah itu untuk menyalakan elektronik. Nah, konsumsi listrik per orang nih 1, 2, 3, ini semua 20. Berarti nanti dikali 20. Nah, per orang itu dalam waktu 2022 itu membutuhkan 1173 kilowatt. Ya. Kalau dikali 20 ya banyak pastinya, apalagi dikalikan dengan seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, naik kebutuhannya di tahun 2023 berapa? Ya, 2825 kilowatt. Nah, naiknya sangat signifikan sampai 2 kali lipat. Berikutnya, tadi konsumsi ya, konsumsi listrik. Artinya jumlah konsumsi yang dibutuhkan per orang. Nah, bagaimana secara keseluruhan? Kalau keseluruhan se-Indonesia ini tersedia pembangkit listrik, mau itu dari tenaga air, mau tenaga uap, tenaga yang lainnya, itu tersedia di Indonesia 50.000 million watt atau juta. Jadi 50.000 juta watt gitu. Nah, 50.000 juta watt ini ditargetkan ada kenaikan per tahun. Jadi setahun tuh ada kenaikan. Nah, kenaikannya itu ditargetkan 8,7% per tahun. Sehingga harapannya selama 5 tahun dari yang kebutuhannya 50.000, selama 5 tahun ke depan itu bisa bertambah sampai dengan 35.000 million watt atau juta watt. Jadi pertambahannya 5 tahun itu hampir 2 kali lipat. Ya, sekitar 15%. Tuh. Nah, itu kebutuhan energi di Indonesia secara keseluruhan. Berikutnya. Nah, karena sumber energi ini banyak dibutuhkan, maka kita harus tahu sumber energi ini bisa kita ambil dari mana. Itu ya. Dari yang tadi 50.000 million watt, terus dengan ada kenaikan atau target pertumbuhan sampai dengan 35.000 million watt, itu ngambilnya dari mana aja? Apa dari listrik doang? Apa dari energi batu bara doang? Atau banyak? Nah, di sini persentasenya. Ya. Jadi sumber energi ini pertama diambil dari mana? Batu bara. Yang kedua, gas bumi. Yang ketiga, minyak bumi. Yang keempat, energi baru terbarukan. Nah, kalau batu bara udah jelas, dia tak terbarukan. Kalau gas bumi tak terbarukan. Kalau minyak bumi ya tak terbarukan. Tapi ada energi baru yang terbarukan. Nah, apa itu dia? Apa aja energi yang terbarukan ini? Nah, di sini ada potensi energi baru, ya. Jadi punya potensi energi yang terbarukan ini itu di Indonesia
sebesar 3.686 gigawatt yang belum dimanfaatkan sebagai sumber energi di masyarakat. Jadi sumber energi potensinya besar, cuman ini belum diolah, belum dimanfaatkan secara maksimal. Kita belum tahu caranya gimana gitu. Nah, ini dia energi terbarukan yang memiliki potensi ya. Pertama ada air, udara, surya atau sinar matahari, ada gas bumi, dan biomasa. Biomasa itu dia hasil dari penguraian limbah-limbah yang ada di lingkungan makhluk hidup. Misalkan ada kayu yang melapuk. Nah, terus dari hasil kotoran hewan atau limbah yang lainnya yang bisa dimanfaatkan. Baik, berikutnya akan saya bagikan beberapa kartu gambar yang isinya itu adalah tadi jenis-jenis sumber energi terbarukan. Nanti di dalamnya ada karakteristik dari sumber energi tersebut. Nah, jadi nanti kalian baca dan kalian cocokkan ya. Energi ini bisakah ditemukan di dalam lingkungan sekitar kita? Bisakah dimanfaatkan dalam lingkungan sekitar kita? Tuh. Sebelum saya bagikan, silakan untuk membentuk kelompok. Ya, 5 orang sampai 6 orang. Oke, silakan membentuk kelompok 5 sampai 6 orang. Ya, silakan boleh di balik mejanya, kursinya, ya, dibuat tempat yang nyaman. Ya, begitu boleh. Ini mau madep ke belakang juga boleh. Yang sini bisa, ya ini direnggangin. Mungkin gimana? Di sini nggak apa-apa. Geser bangkunya sedikit. Pilihan yang pertama itu saya berikan peta lingkungan sekitar. Nah, tepatnya ini di wilayah Jakarta Selatan, karena sekolah kita ini berada di lingkungan kota Jakarta Selatan. Yang kedua, ini saya berikan gambar-gambar dan karakteristik dari sumber energi terbarukan. Itu. Nah, kira-kira kelompok ketiga pilih peta atau gambar? Ya, kelompok 1 gambar. Senangnya melihat gambar. Ya. Kalau kelompok 4 peta, karena kelompok 4 hobinya jalan-jalan. Ya. Kelompok 2 gambar, ya, karena kelompok 2 tukang foto. Jadi sukanya sama gambar-gambar. Silakan kalian berdiskusi dan kalian identifikasi ya, minimal 3 potensi sumber energi yang paling mungkin ditemukan atau dimanfaatkan di lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Silakan didiskusikan secara bersama-sama. Oke. Didiskusikan bersama. Ya, ditulis dulu ya. Silakan didiskusikan.
Ada yang kesulitan? Selesai semua? Oke. Kalau sudah rapi, saya mau kalian mempresentasikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan mulai lagi yang dapat diikuti Jakarta Selatan. Sebelum dimulai perkenalkan, saya Muhammad Arsyad dan saya membaca wajib lingkungan kota yang paling cocok untuk energi surya dari panel surya di atas permukaan untuk membuat pembangkit listrik tenaga sampah atau yang disebut PLTS. Ya, bangunan-bangunan tinggi. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, berikutnya untuk kelompok 4 kembali ke kursi masing-masing. Ya. Baik, kelompok berikutnya. Ya, kelompok 1 boleh maju ke depan. Nah, tenang habis ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang bersama Diana beserta bersama Diana. Dibacanya sampai full. Energi air terdapat di sekitarnya. Karena di lingkungan sekolah banyak Baik, selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami cara mengaplikasikan energi surya yang dapat berubah menjadi energi listrik yaitu dengan cara memasang alat pembangkit listrik tenaga surya di atas gedung-gedung sehingga mendapatkan sinar matahari langsung dan dapat berubah oleh alat solar panel menjadi listrik. Ya, baik, kita berikan tepuk tangan. Ya, kelompok 3 silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rama Susi Putri. Saya Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya siapa yang mau bertanya kepada kelompok 2? Ya, silakan Alisa. Bagaimana cara pemanfaatan energi terbarukan yang kalian pilih sesuai dengan lingkungan sekitar kalian? Apa aja tadi? Air? Kita nggak bisa. Oke, silakan kembali ke kursi masing-masing. Oke, nanti lembar kerja ini kalian tulis, ya. Kalian tulis kesimpulan daripada diskusi kalian masing-masing kelompok, ya. Kalian tulis saja kesimpulan dari masing-masing kelompok. Kesimpulan dari masing-masing kelompok. Ya, satu-satu ya. Satu, kesimpulan dari masing-masing kelompok.
Ya, silakan ditulis kesimpulan ya, kesimpulan dari masing-masing kelompoknya. Ditulis namanya ditulis, kelasnya ditulis, lalu kelompok berapa kalian tadi berdiskusi. Nah, tulis nama kalian aja sendiri-sendiri. Boleh. Udah? Ya. Sudah. Kita akan merefleksikan. Ya, dari materi ini kita merefleksikan, kita akan menyadari bahwasanya energi itu sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, coba apa refleksinya? Dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mencari tahu Ya. sumber daya energi terbarukan yang ada di lingkungan sekitar. Kita tepuk tangan untuk pelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, ya, untuk pertemuan yang akan datang, tolong nanti kalian baca di rumah atau kalian cari referensi di rumah, ya. Cari lebih detail lagi, cari lebih mendalam lagi potensi energi di sekitar rumah kalian. Ya, karena ini kan di sekolah mengidentifikasi bersama, ya kan, belum mengidentifikasi individu di rumah masing-masing. Nah, materi kita hari ini semoga bisa bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup materi ini dengan berdoa. Mulai.